Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Udah kayak Al Zaitun kita. Bang, kembali di Ngobrol Penting nih, orang-orang penting bersama Bang Pablo Benua. Ya. Dan ada salah satu anggota dari PDIP yang bernama Effendi Simbolon, salah satu politisi dari PDIP yang kelihatannya kok nggak mendukung Pak Ganjar Pranowo ya. Jadi dia sempat mengatakan, saya pribadi berharap Indonesia itu dinahkodai oleh pemimpin yang punya keandalan secara jujur dan objektif, dan saya lihat itu ada di Pak Prabowo. Nah, terus jadi dipanggil nih sama Sekjen PDIP, katanya Pak Hasto akan memanggil si Pak Effendi ini. Gimana Bang, kalau menurut Abang? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Secara kepartaian, PDIP sudah bagus, sudah good dia memanggil Effendi Simbolon karena dia artinya melaksanakan AD dan ART partai itu dengan baik kan. Artinya ada pemanggilan, lalu nanti di sana diklarifikasi seperti apa. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Effendi Simbolon tersebut, justru dia itu sudah memperhitungkan bahwa dia nantinya akan dipanggil. Oke. Dia sudah siap akan dipecat oleh PDI. Kalau menurut gua dari gaya-gayanya dia mengucapkan itu gitu. Dia ucapkan itu dalam kondisi yang pasti dong, dia tahu dia seorang kader PDIP, dia tahu kapasitas dia bahwa dia tidak boleh mengucapkan hal-hal yang justru bertentangan dengan PDIP itu sendiri. Ketika dia lakukan itu, maka menurut gua dia siap, dia sudah tahu resikonya apa. Udah ada yang mau nampung lah. Udah ada yang mau nampung. Ujungnya kan seperti itu. Iya. Tapi lempar bom dulu nih. Nah, sehingga dia intinya mungkin gitu ya. Dia sadar betul dia akan dipecat dari PDIP, cuman dia bingung apa yang harus dia lakukan di akhir-akhir bersama dengan PDIP kan begitu kan. Sehingga supaya ada sesuatu hal yang menarik dalam pemecatannya, ya sehingga dia lakukan itu gitu. Dia mengucapkan kalimat itu. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Effendi Simbolon pasti bukan serta-merta terlintas begitu saja di pikirannya. Oke. Yang pasti dia melakukan itu penuh dengan perhitungan dan kejengahan sebenarnya. Oke. Ya kan? Iya. Orang apalagi sudah politisi senior di satu partai, ketika dia mengucapkan satu kalimat yang bertentangan dengan partainya, berarti ada satu bentuk ketidaksesuaian pada prinsip-prinsip tertentu di dalam partai tersebut, sehingga dia merasa bahwa oke, saat ini gua harus ambil keputusan dan gua harus utarakan tentang apa yang menurut gua benar, kan begitu. Itu menurut gue yang ya lakukan begitu. Atau kalau dia tidak siap untuk dipecat, ya bisa jadi itu menjadi satu bentuk otokritik terhadap partai itu sendiri gitu, terhadap partainya sendiri gitu. Itu sih poinnya. Nah, terus apakah ini terkait juga dengan dari tindak tanduknya Pak Jokowi yang terlihat mendukung Pak Prabowo gitu? Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Mau apapun itu bentuknya. Soalnya dulu relawannya Pak Jokowi itu sekarang juga berbondong-bondong mendukung menjadi pendukungnya Pak Prabowo. Sebenarnya gak ada hubungannya gitu, gak ada hubungannya arahnya kemana gitu ya, arah Pak Jokowi kemana. Dia hanya melihat bahwa ada poin-poin tertentu yang mungkin dia akan sejalan dengan Pak Prabowo, sehingga dia melakukan itu, dia mengutarakan itu. Tapi kalau seandainya melihat Pak Jokowi arahnya kemana lalu dia melakukan itu, ya agak lucu menurut gua gitu ya, agak jomplang gitu. Kenapa dia menjadikan panutan itu ke Pak Jokowi gitu, sementara Pak Jokowi saat ini pun dengan PDI tidak berani vulgar mendukung Pak Prabowo. Pernah nggak lihat Pak Jokowi mengucapkan kalimat seperti itu kan? Sehingga nggak arahnya nggak seperti itulah kalau menurut gua. Nah, setelah dipanggil makin jadi sekarang udah memenuhi panggilan nih Pak Effendi Simbolon ya. Terus setelah dipanggil pun benar kata Abang, dia isu yang
makin mencuat adalah Pak Effendi akan keluar dari PDIP gitu. Ya bisa jadi, intinya kan dia arahnya kalau memang seandainya PDI pecat dia, maka Gerindra siap nampung. Nah, itu kan poinnya. Iya. Ya kan? Nah, jadi kita tinggal lihat aja, maksudnya apakah nantinya Effendi Simbolon akan keluar dari PDIP lalu menjadi salah satu kader di Partai Gerindra, atau mungkin di salah satu partai pendukung Prabowo, nah gitu. Misalnya PKB gitu ya. Apakah nanti ujung-ujungnya Effendi Simbolon akan gabung di PKB? Kita lihat saja gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin dari segi agamanya beda. Nah, tapi kalau kita mau bebas, kita nggak bisa bang masuk ke dalam salah satu partai. Ya tentu pasti gini, kita ketika masuk ke dalam partai tersebut, ada ADART yang memang mengatur bahwa keputusan partai diambil oleh siapa, misalnya ketua umum atau mahkamah tinggi partai, kan begitu, mahkamah partai lah gitu ya. Sehingga kalau keputusan tersebut sudah diambil dengan cara diambil berdasarkan musyawarah gitu ya, bisa bentuknya munas atau rakernas atau rakornas begitu ya. Ketika itu sudah diambil keputusannya, maka wajib hukumnya kepada seluruh anggota, seluruh kader untuk mengikuti dan menghormati keputusan tersebut. Itu kan poin di dalam ADART begitu. Jadi kalau kita keluar daripada keputusan yang ada di dalam partai tersebut, secara tidak langsung kita melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di dalam salah satu partai, di dalam partai tersebut begitu. Ya, ada sanksi yang harus dikenakan kepada orang tersebut, biasanya seperti itu. Oke. Tapi kan kembali lagi, Effendi Simbolon ini kan kita harus melihat bahwa dia berani lakukan itu, ucapkan itu, berarti dia sudah siap dengan keadaan itu. Kenapa dia siap dengan keadaan itu? Karena pastinya di dalam hatinya dia, di dalam pikirannya dia punya prinsip yang bertentangan dengan partai tersebut. Itu kan logik ya kan? Logiknya seperti itu. Intinya dia merasa bahwa gua saat ini ada ketidakselarasan antara prinsip gua dengan prinsip partai. Oke? Gua harus utarakan itu ke publik. Ketika gua utarakan itu ke publik, maka gua yakini secara kita kalau ngambil keputusan ya, pasti itu keputusan yang kita ambil itu akan dampaknya apa, resikonya kita sudah pasti tahu. Ketiga, penanggulangan atas resiko tersebut apa. Artinya kalau kita ambil kesimpulan, Effendi Simbolon pada saat ingin mengucapkan itu, dia sudah tahu akan dipanggil dan akan dipecat, misalnya, kan begitu. After itu penanggulangan daripada pemecatan tersebut dia sudah ada. Berarti dia sudah memikirkan kalau seandainya gua keluar, partai ini pasti nampung gua. Itu poin. Boleh kan itu kan. Oke. Nah, karena gua orang awam nih ya bang, belum pernah berpartai, belum pernah ikut apapun gitu. Remaja masjid udah pernah? Belum pun juga. Oke. OSIS pernah. Sama itu. Nah, tapi kalau misalnya gue sukanya partainya PDIP gitu. Ya. Tapi gue suka juga dengan Pak Prabowo. Ya. Saat pemilu nanti, nggak ketahuan dong gue nyoblosnya Pak Prabowo. Ya kalau memilih mencoblos itu kan hak, tetapi dalam konteks kita mengucapkan ke ranah publik, maka kita sudah tidak ada persesuaian terhadap partai tersebut. Itu kan poinnya. Gitu loh. Jadi itu sering terjadi sebenarnya di partai-partai, itu sering terjadi gitu. Dia pilih partainya tetap, tapi yang dia coblos adalah presidennya yang lain. Itu pernah terjadi begitu, dan itu sering terjadi. Dulu juga gue lakukan itu pada saat gue masih di Gerindra gitu kan. Gue lakukan hal yang serupa. Tapi pada prinsipnya ketika kita ucapkan itu di lingkungan publik gitu ya, di ranah publik, maka ada pertanggungjawaban di sana yang melekat terhadap diri kita gitu. Karena yang mengucapkan itu adalah kita tahu dampak ucapan kita itu akan menghasilkan persepsi di mata masyarakat, kan begitu. Itu poinnya. Dan tentu saja itu melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Karena partai itu untuk bahasa marketingnya ya, mempromosikan bakal calon presidennya itu bukan mengeluarkan biaya yang kecil. Effortnya begitu besar, kan begitu kan. Akan tetapi kok tiba-tiba ada kadernya dia yang mematahkan itu kan gitu. Seolah-olah bertentangan dengan prinsip-prinsip partai tersebut begitu. Sehingga pada akhirnya pasti akan ada kekesalan antara para petinggi partai terhadap orang tersebut kan begitu. Itu logiknya. Menurut abang,
PDIP ya, sekarang kan udah dipanggil nih. Ya. Terus tapi tidak ada pemecatan atau apapun gitu ya, misalnya. Apakah seharusnya dipecat atau enggak gitu? Kalau Abang sebagai ketua partai. Kalau gua sebagai ketua partai, tentunya pasti gua pecat. Oke. Pasti gua pecat, gitu ya. Karena apa? Dalam melaksanakan satu partai, dalam menjalankan roda perpolitikan di dalam satu partai itu, kita harus menciptakan satu komando di sana. Artinya suara yang diucapkan oleh ketua partai, ketua umum gitu ya, dan keputusan yang diambil, maka itu merupakan keputusan bersama dari seluruh kader. Karena tidak ujuk-ujuk itu dilakukan, pasti ada rakornas, rapat koordinasi nasional, rapat kerja nasional, lalu ada musyawarah nasional yang dilakukan di sana begitu. Sehingga kalau seandainya tiba-tiba langsung tidak dipecat begitu, justru menurut gua partai tersebut ada setujunya juga dengan apa yang diucapkan oleh si kader tersebut. Nah itu kan poinnya kan. Nah si kader ucapkan katanya Pak Prabowo begitu, mau gua pecat tapi nanti kalau beneran Pak Prabowo jadi presiden bagaimana? Nah, itu kan ada terlintas tuh, sehingga membuat hal tersebut terhalang untuk memecat seorang Effendi Simbolon. Itu yang akan dipandang oleh publik terhadap partai tersebut, PDI terutama. Begitu. Jadi menjatuhkan PDI loh sampai Jadi menurut gua untuk PDI mempertahankan prinsip kepartaiannya maka harus dipecat. Harus dipecat dan biarkan aja Effendi Simbolon itu mau kemana, ke partai manapun itu ya itu urusannya Effendi Simbolon, itu dia yang menentukan karir politiknya seperti apa begitu ya. Tapi yang pasti untuk menciptakan satu demokrasi yang bagus gitu ya, partai-partai ini membawa ideologinya masing-masing. Dalam ideologi tersebut terdapat visi dan misi dari partai tersebut. Untuk menjalankan misi menjalankan misi partai tersebut untuk mencapai visi sehingga terbentuk ideologi, bagiannya adalah menentukan siapa calon presiden yang akan diusung, kan begitu. Nah, ketika calon presidennya dibantah, dipatahkan seperti itu oleh kader, maka tidak sejalan berarti si kader pecat. Nah, itu poinnya. Nah, Bang, kalau satu komando berarti kan ada kepatuhan gitu kan. Iya. Nah, tapi kan waktu itu pernah Ibu Mega bilang kalau Pak Ganjar ini petugas partai, dan itu konotasinya kan negatif gitu ya. Yang gue tangkep nih, ya dia cuma petugas partai yang memang harus nurut partai gitu. Tapi sebetulnya kalau Abang melihat yang dibilang petugas partai itu memang suatu keharusan kah atau seperti apa, Bang? Gini. Dalam hal-hal tertentu petugas partai itu tidak menjadi hal yang konotasi, hal yang negatif. Karena begini, ketika Ganjar saat ini disebut petugas partai, kita setuju. Kita setuju. Kenapa? Dia ditugaskan oleh partainya untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Itu poin daripada petugas partai. Tapi ketika dia terpilih menjadi presiden, maka dia bukan lagi petugas partai. Dia bukan milik PDIP, tetapi dia milik rakyat Indonesia. Nah, itu poinnya. Karena kalau dia masih melekat petugas partai, berarti seluruh keputusan yang dia ambil berdasarkan tugasnya sebagai anggota partai tersebut. Seluruh keputusannya mementingkan kepentingan daripada partai. Kan itu poinnya. Dan itu yang disebut dengan melanggar demokrasi yang ada di Indonesia gitu ya, seolah-olah mendobrak kata demokrasi tersebut. Jadi jatuhnya ya satu bentuk partai itu ya seperti gangster kan jadinya. Nah begitu kan, menentukan arah kebijakan kan. Nah sehingga menurut gua petugas partai kalau pada saat dia mencalonkan, ya disebut petugas partai. Tapi ketika dia sudah menerima gaji dari negara, maka dia bukan lagi petugas partai. Termasuk dengan anggota DPR, termasuk dengan anggota dewan. Anggota dewan meskipun dia mewakili partai untuk mewakili suara daripada masyarakat di dapilnya masing-masing. Ketika dia sudah menerima gaji dari negara, maka dia bukan lagi petugas partai. Dia petugas rakyat. Kan gitu. DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Partai. Itu loh poinnya. Jadi jangan sampai orang salah berpersepsi. Ketika orang belum menjadi belum menerima gaji dari negara, maka dia bisa disebut petugas partai. Nah, tapi kalau kayak Hasto misalnya, dia sekjen, tapi dia tidak menjadi anggota DPR. Ya dia bukan petugas partai. Dia petugas partai. Tapi kalau misalnya
status petugas partai itu berhenti saat petugas partainya naik menjadi presiden dan itu menjadi milik rakyat. Tapi Bu Mega sempat loh Bang menegaskan kalau status Presiden Jokowi itu adalah tetap sebagai petugas partai. Selalu itu disampaikan oleh Megawati. Iya. Untuk masalah klaim, ini kan bicara klaim gitu ya. Ini kan klaimnya PDIP, klaimnya Megawati terhadap Jokowi gitu, bahwa Jokowi adalah petugas partai. Tapi kembali lagi secara konstitusi itu tidak. Konstitusi itu dia petugas rakyat. Gitu. Rakyat menugaskan dia, rakyat memilih dia. Konsep pemilu lah. Kita pilih dia sebagai apa? Sebagai presiden untuk memimpin selama 5 tahun. Berarti tugas itu datang dari rakyat, bukan dari PDIP. Bagaimana ceritanya petugas partai? Tapi pelaksanaannya? Lah pada pelaksanaannya itu kan dikembalikan. Kalau seandainya Jokowi mengikuti maunya Megawati, menganggap dirinya sebagai petugas partai, gitu ya, mengikuti apa maunya Megawati, maka konteks presiden yang dilakukan oleh Jokowi itu sama dengan melanggar konstitusi gitu. Tapi kan tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Kalau Abang menilai tidak pernah? Iya, belum pernah secara vulgar. Megawati ditunjuk sebagai BPIP, badan apa namanya pengarah ya Pancasila atau apa gitu ya. Nah, ya kalau untuk meminta pertimbangan ya it's okay. Meminta pertimbangan tapi keputusan tetap ada di tangannya Pak Jokowi. Karena Megawati tidak bisa mengambil keputusan sebagai pimpinan partai. Dan kalau seandainya Jokowi ternyata ujung-ujungnya mengaku ya saya adalah petugas partai, ya Cilaka 16 itu namanya, iya kan? Maka negara ini ya siap-siap menunggu kehancuran, kan begitu. Oke. Siap. Berarti bisa dibilang gagal paham. Ya, gagal pahamnya masyarakat terhadap itu. Ya terkadang itulah kalau gua bilang PDIP mengklaim orang-orang yang sudah menjalankan masuk dalam pemerintahan, lalu menerima gaji dari negara, mengklaim itu sebagai petugas partai gitu ya. Dengan menurut gua dengan gagahnya terhadap publik, ya menurut gua itu adalah bentuk daripada arogansi PDIP. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi di kemudian hari. Itu aja sih. Kalau gua berarti mendingan milih yang ketua umum, Bang. Kalau lu kan? Iya. Kalau lu. Kan berarti dia bukan petugas partai dong. Kalau dengan statusnya petugas partai selalu menurut gua, sekalipun dia ketua umum, ketika dia diusung oleh partai tersebut, dia petugas partai. Bahkan dia petugasnya koalisi partai. Untuk, ya kan dia tugaskan, dia ditugaskan, yuk menangkan koalisi kita. Yuk menangkan pertarungan Pilpres kali ini. Tapi pada saat dia sudah jadi presiden, dia bukan lagi petugas partai dan bukan lagi petugas koalisi, kan begitu. Oke, siap. Oke, tapi berarti sekali lagi, kalau Abang melihat dari 2 periode, ya, kan sempet tuh Jokowi dibilang boneka, ya, bonekanya PDI gitu. Ya, kalau Abang nggak ngelihat dari gitu. kinerjanya enggak ya? Jokowi menang bukan karena PDIP. Jokowi menang karena 50% masyarakat memilihnya. Oke. Dan dia menjalankan itu dengan baik. Iya, kalau memang seandainya 50%-an itu Jokowi menang karena PDIP, harusnya 50%-an itu semua PDIP. Walaupun udah nggak Jokowi lagi, tetap dukungnya PDIP gitu ya? Bukan, gini. Kalau memang PDIP, Jokowi menang karena PDIP, maka Pilpres kemarin, suara Jokowi yang 50% lebih itu adalah PDIP semua. Oh, oke. Tapi kan enggak. Ada orang yang milih partai lain, tapi pilih Jokowi. Oh. Iya kan, itu kan poinnya. Iya. Gitu. Siap. Oke. Seru juga dari celetukan maut seorang kader yang mungkin dinilai menjatuhkan partainya sendiri gitu ya. Bukan menjatuhkan, berbeda prinsip Ya. Gitu ya. Karena nggak bakal jatuh lah PDIP. Dari dulu juga begitu. Oke. Dan ya kita lihat apa yang menjadi lanjutan dari tindakannya Pak Effendi Simbolon ini. Apakah terbukti emang dia berhalau ke partai lain? Ya. Bisa jadi kan, kita nggak tahu ya. Maksudnya after ini tiba-tiba Pak Jokowi punya partai. Atau Pak Jokowi gabung jadi salah satu ketua umum partai Golkar misalnya. Habis itu udah menjadi
gabung di Golkar, lalu Mungkin nggak itu, Bang? wah, Seorang presiden yang berangkatnya dari partai PDIP, begitu sudah selesai jabatannya karena kan sempat digosipin, kalau Prabowo naik, ya. Jokowi jadi ketua umum Gerindra. Ya, apapun lah itu, intinya Jokowi akan banyak orang yang mendukung dia untuk menjadi ketua umum partai after ini. Supaya dia masih punya kekuatan di dalam, itu pasti akan dilakukan oleh Jokowi. Apakah dia jadi ketua umum partai Gerindra? Apakah jadi ketua umum Golkar? Kan kita nggak tahu. Gitu. Iya. Itu malah lebih bagus sebenarnya. Atau ya PDI, dia jadi ketua umum PDI. PDIP. Langsung matuk Bu Mega, maaf ya Bu Mega. Ya. Tapi seru sih. Nanti kita lihat nih ke depannya kira-kira Tadinya kan mungkin pengennya buat partai sendiri. Tadinya mungkin ya. Tapi ada tawaran menarik gitu ya. Seru. Oke, Bang Pablo, terima kasih pandangannya, menarik sekali. Kita lihat perkembangan dunia politik di Indonesia selanjutnya kayak gimana. Tetap ngobrol seru di Ngobrol Penting bareng kita orang-orang penting. Thank you.